Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Bu Guru harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 3 bangga terhadap daerah tempat tinggalku, pembelajaran 1, 2, dan juga 3. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi belajar kita pada hari ini, yang pertama di mata pelajaran IPA kita akan mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap benda dan juga hubungan gaya dan gerak. Selanjutnya di mata pelajaran SPDP kita akan mempelajari mengenai karya seni 3 dimensi. Bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang jenis-jenis tokoh dalam cerita. Di pelajaran PPKN kita akan mempelajari mengenai perbedaan atau keragaman karakteristik individu. Dan yang terakhir, di mata pelajaran IPS kita akan mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan. Memasuki materi belajar kita yang pertama, pengaruh gaya terhadap benda. Anak-anak, ini sudah sering kita pelajari sebelumnya. Di sini Bu Guru akan mengingatkan kembali bahwasannya pengaruh gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat menggerakkan benda diam. Yang kedua, gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Yang keempat, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Dan yang kelima, gaya dapat mengubah bentuk benda. Selanjutnya ada hubungan gaya dan gerak. Anak-anak, ini juga sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwasannya gaya dan gerak ini memiliki hubungan yang saling berkaitan. Gaya ini juga berpengaruh terhadap gerak. Jika ada gerakan, pasti ada gaya yang ikut bekerja. Sebaliknya, gaya juga dapat menimbulkan adanya gerakan. Karena gaya ini adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berpindah tempat. Sedangkan gerak ini adalah perpindahan yang disebabkan oleh adanya gaya. Sehingga benda tidak akan bisa bergerak tanpa adanya gaya yang bekerja. Memasuki materi kita selanjutnya di pelajaran SPDP, yaitu karya seni 3 dimensi. Sebelumnya anak-anak sudah mempelajari karya seni 2 dimensi yang merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar saja. Tapi di karya seni 3 dimensi ini adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Artinya karya seni 3 dimensi ini mempunyai volume. Adapun unsur-unsur karya 3 dimensi yaitu yang pertama seperti pengertiannya tadi, dia mempunyai panjang, lebar, tinggi, dan juga volume. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari segala sudut pandang. Jadi dari arah manapun kita bisa menikmati karya seni ini. Yang ketiga, menempati ruang. Atau dia bisa disebut juga dengan memiliki isi atau volume. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis benda yang biasa digambar pada gambar 3 dimensi, yaitu yang pertama benda kubistis. Benda ini bentuknya menyerupai kubus atau balok. Contohnya misalnya terdapat pada meja, kursi, lemari, kulkas, kotak pensil, kotak tisu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu benda silindris. Benda silindris ini bentuknya menyerupai silinder atau elips.
Contohnya terdapat pada botol, gelas, vas bunga, guci, mangkok, teko, piring, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah benda bebas. Benda bebas ini adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Misalnya terdapat pada buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, atau benda-benda alam lainnya. Baik anak-anak, memasuki materi belajar kita yang ketiga di pelajaran Bahasa Indonesia. Kita akan mengulang kembali tentang jenis-jenis tokoh dalam cerita, terutama di cerita fiksi yang sedang kita bahas pada tema 8 ini. Perlu anak-anak ingat bahwasannya tokoh ini memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu cerita. Mengapa demikian? Karena tokoh ini akan membuat suatu cerita akan lebih hidup dan menarik seakan-akan terjadi di kehidupan yang nyata. Adapun jenis-jenis tokoh ini dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah tokoh utama. Adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama ini paling banyak diceritakan baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Selanjutnya, yang kedua adalah tokoh pembantu. Tokoh pembantu ialah tokoh yang memiliki peranan sebagai pendukung sebuah cerita. Kehadiran tokoh pembantu ini sekedar menunjang tokoh utama. Yang ketiga, tokoh protagonis. Adalah tokoh yang memiliki watak baik. Jadi segala sesuatu yang dilakukan atau dibawakan oleh tokoh protagonis ini menyampaikan suatu nilai-nilai yang bersifat positif. Yang keempat, tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah membawakan perwatakan yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Artinya dia adalah tokoh yang memiliki watak jahat dan menyampaikan segala sesuatunya yang bersifat atau bernilai negatif. Kemudian yang terakhir adalah tokoh tritagonis. Adalah tokoh yang memiliki karakter penengah antara tokoh protagonis dan juga tokoh antagonis. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan memasuki di mata pelajaran PPKN. Kita akan mempelajari tentang perbedaan atau keberagaman karakteristik individu. Anak-anak, masyarakat di Indonesia ini merupakan masyarakat majemuk, di mana masyarakat Indonesia ini terdiri atas beragam karakteristik yang berbeda antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Adapun pengertian dari karakteristik individu adalah ciri atau karakter yang melekat pada diri seseorang. Misalnya, agama, suku, fisik, budaya, bahasa, kegemaran, dan lain-lain. Dengan adanya keragaman karakteristik masyarakat ini bukan menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa, ataupun bukan juga sumber timbulnya konflik atau masalah. Sebaliknya, dengan adanya keragaman ini, masyarakat Indonesia merupakan kekayaan hazanah budaya bangsa yang dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan Indonesia. Dengan adanya beragaman karakteristik masyarakat Indonesia ini, ada pula manfaatnya. Yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling menghargai atau toleransi. Yang ketiga, dapat mempelajari kebudayaan atau karakter baru. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Hal ini bisa terjadi atau terrealisasi apabila semua orang ini bisa saling menghargai,
menghormati, serta menjunjung tinggi toleransi antar sesama. Bu Guru akan beri sedikit contoh, misalnya dengan perbedaan di agama. Contohnya, sikap yang bisa kita lakukan adalah dengan mempersilahkan maupun menghormati teman yang sedang beribadah sesuai dengan ajaran agamanya. Kemudian, perbedaan suku, kita juga bisa menghargai adat dan kebiasaan teman yang berbeda suku. Apabila kita sudah memiliki sikap seperti ini, maka kita akan memperoleh manfaat, yaitu kita bisa hidup rukun dengan sesama atau dengan teman, serta kita bisa mengetahui adat dan kebiasaan dari teman yang berbeda suku maupun berbeda agama itu tadi. Selanjutnya, ada pun upaya yang dapat kita lakukan terhadap keberagaman karakteristik. Yang pertama, tidak menjelek-jelekkan atau tidak menghina suku bangsa lain. Yang kedua, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suku bangsa. Yang keempat, saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya, memasuki materi belajar kita yang terakhir di mata pelajaran IPS adalah tentang jenis-jenis pekerjaan. Perlu anak-anak ingat bahwasannya semua orang itu perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga pekerjaan ini juga merupakan salah satu contoh jenis karakteristik individu yang ada di dalam masyarakat. Di sini jenis-jenis pekerjaan juga sudah pernah kita pelajari sebelumnya, sehingga Bu Guru hanya akan mengulang kembali, yaitu yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan di bidang ini ialah mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perbedaannya di barang setengah jadi ini, barangnya belum bisa langsung kita gunakan, artinya perlu diselesaikan lebih lanjut. Contohnya terdapat pada kain atau makanan instan. Sedangkan barang jadi adalah barang yang sudah siap kita gunakan. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang antara lain petani, nelayan, peternak, pengrajin, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan di bidang jasa ini memiliki sifat seperti pelayanan, sehingga pekerjaan di bidang jasa ini memiliki seseorangnya harus memerlukan keahlian khusus karena mengandalkan kemampuan fisik ataupun membutuhkan pendidikan yang tinggi. Adapun contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa, yakni yang pertama adalah guru. Guru ini pelayanannya di bidang pendidikan, karena guru memberikan bimbingan dan pengajaran kepada peserta didiknya. Yang kedua, dokter. Dokter adalah pekerja yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan. Kemudian sopir. Sopir ini memberikan jasa di bidang transportasi. Dan masih banyak lainnya pekerjaan yang ada di bidang jasa. Baik anak-anak, cukup sekian penjelasan materi hari ini dari Bu Guru. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Tetap semangat juga, dengan waktu yang sedikit ini kita gunakan sebaik mungkin dalam mempelajari materi belajar yang ada di sekolah. Akhir kata Bu Guru ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.